cek pagi hari ini. Nah, kita tahu, saya nggak bahas ini, kalau saya sudah ngaku bahwa saya ini cuma pengelola, berarti Tuhan adalah pemiliknya. Ciri yang kedua adalah, kalau saya ngatur segala sesuatu, harus sesuai dengan hati pemilik. Coba di rumah ada simbok atau simbah ya di rumah kita. Kita akan bisa perintahkan, Mbak, coba ke pasar, beli ayam, beli daging, saya mau masak sayur sayur bening sama ayam goreng sama empal. Terus dia pulang, dia dagingnya nggak dibelikan, cuman sayur bening plus ditambahin tempe dan tahu. Terus ditanya, Mbak, tadi saya pesennya beli apa? Oh, belinya sayur bening, daging ayam, daging empal. Terus datanya kok tempe tahu cuma sayur aja. Soalnya gini Bu, karena daging itu kolesterol. Yang bagus untuk kesehatan. Jadi saya belinya ya tempe tahu. Ini yang higienis dan sehat. Sebagai ibu rumah tangga yang kita nyuruh Mbak kita ke pasar, kita bilang apa? Mbak, saya ini pengen makan ayam goreng sama empal. Kalau sampai pengennya tempe tahu, ya beli aja sendiri, gak apa-apa kan begitu ya. Tapi kalau tiap hari saya nyuruh Anda ke pasar, terus tidak belikan sesuai dengan perintah saya, ya silakan pulang kampung, silakan belanja tempe tahu tiap hari di kampung. Enak dong? Ya, nggak susah kan? Sama. Kalau kita ngaku saya ini pengelola dan ada tuannya, ada bosnya, kita harus tunduk kepada perintah Tuhan. Nah, sekarang diceknya apa? Kalau nggak tunduk, yang terjadi pasti kekacauan. Kekacauan ini bisa terjadi ketika dua orang sedang berantem, terus dia mau kalah misalnya. Yang satu nyerobot, untungnya bukan di Jakarta. Kalau di Jakarta macet total. Ya. Oh, di belakang antri panjang. Kalau tidak ada ketaatan, pasti ada kekacauan. Ketaatan yang perlu kita periksa adalah Bapak Ibu, adalah apakah kali ini kita taat. Contoh sederhana, saya harus singgung ini karena banyak yang konsultasi ke saya. Problem utama ketika seorang bisnismen itu tercampur kacau antara keuangan pekerjaan atau usaha dengan keuangan pribadi. Ini tercampur 100%, bukan 90% lagi. Yang datang ketika problem keuangannya, saya tanya, Anda pisahkan nggak antara uang kantor sama uang rumah tangga? Dan dia jawabnya, enggak. Nah, ini problem utama kekacauan karena kita merasa memiliki. Buktinya apa? Kalau saya sore buka laci, waduh, di laci saya misalnya jualannya jus atau nasi goreng, ya restoran, di laci saya ada 500.000. Terus dia pulang langsung ke mall, ganti handphone baru. Merasa apa? Berhak pakai 500.000 ini buat ganti handphone dia. Model. Di kampung. Padahal itu uangnya uang toko, uang usaha. Dan besok nggak bisa belanja untuk modal. Karena apa? Karena uangnya kepakai untuk pribadi. Ini problem utama ketika nggak bisa bedain antara uang kantor dan uang pribadi. Padahal seharusnya kalau uang kantor itu benar-benar harus ada garis pemisah, tidak boleh disentuh. Jadi misalnya kalau saya pegawai ini memang susah. Untuk keluarga ayatnya jelas. Jangan merampas, jangan memeras, cukupkan dirimu dengan gajimu. Ya kan? Terpaksa. Gaji 10 juta. Tulis di bawahnya. Makan, listrik, ya, anak, apalagi. Ya, pokoknya tulis semua. Di total lebih dari 10 ganti. Coret. Yang penting totalnya tidak lebih dari 10 juta. Cukupkan dirimu dengan gajimu. Nah, kalau bisnisnya gimana? Bisnisnya lebih enak. Bisnisnya dibalik. Dia tulis dulu kebutuhan dia. Butuhnya apa? Oh, saya buat makan, listrik, anak, memberi orang tua, tulis semua, di total, keluar jebrek 25 juta. Nah, tinggal ngambil dari kantor kita, dari toko kita, berapa yang dibutuhkan tadi. Enak loh. Nah, kalau saya nulis begitu kan nggak bisa. Pak, saya datang ke HRD kantor, saya ngitung, butuhnya saya itu 25 juta, Pak. Dia langsung kasih koper, monggo, yang nanti yang lain banyak. Nasib karyawan ya, itulah nasibnya karyawan. Yang kalau bisnis lainnya begitu, ngitung, dapat totalnya berapa, ambil gaji dari perusahaan dia. Enak kan? Nah, Pak, kalau ambil gaji 25 juta, kantor saya tutup Pak, bangkrut. Itu artinya perusahaannya kurang gede. Ya, no, gampang, no.
Ya kurangi kalau gitu. Tapi kalau perusahaan mampu bayar saya 20 juta, why not? Kita yang menetapkan. Nah, cuma setelah ngambil 25 juta udah kita hitung sendiri.